Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairul Saadah dengan NPM 20690012. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Buah Pepaya Matang Menunjukkan Respirasi dan Gas Etilen Klimakterik. Slide yang selanjutnya yaitu ada introduction atau pendahuluan. Pepaya atau carica papaya adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya kini telah menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Carica papaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Papau menghasilkan minat yang meningkat sebagai tanaman buah alternatif bernilai tinggi untuk Amerika Serikat bagian tenggara. Papau menunjukkan sifat kualitas yang unik yang mirip dengan buah lain dalam keluarga Annonaceae. Ciri-ciri dari buah ini yaitu rasa yang intens, rasa yang menyenangkan, dan tekstur seperti jeli atau puding. The American Genealogical Association pada tahun 1916 mencatat bahwa kemampuan generasi yang hilang adalah hambatan terbesar untuk mengembangkan pasar buah. Hampir 90 tahun yang lalu, teknik panen belum pernah dikembangkan untuk buah orpan ini. Pada slide selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pematangan buah pepaya bersifat klimakterik, dan yang kedua, untuk mengetahui apakah penyimpanan 4 derajat Celcius selama 1 bulan menunda pematangan. Experimental plan. Yang pertama ada panen buah dan pematangan. Buah dipanen di kebun pepaya Kentucky State University di Franklin, Amerika Serikat pada tanggal 3 Agustus sampai bulan September 1998. Buah dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu buah mentah dengan pelunakan minimal dan pematangan dengan pelunakan yang jelas. Kemudian, buah dimatangkan pada suhu sekitar 22 derajat Celcius di suhu ruang dan dianalisis. Selanjutnya, buah cold store atau buah yang dingin ditempatkan dalam kantong Ziploc, tertutup pada suhu 4 derajat Celcius selama 28 hari. Setelah itu, buah dikeluarkan dari cold store dan kantong Ziploc dan ditempatkan pada suhu kamar. Yang kedua yaitu ada produksi etilen, respirasi, dan pengukuran kekerasan. Yang pertama, buah ditempatkan dalam botol berukuran 0,9 liter ditutup dan dibiarkan selama 2-3 jam. Sampel gas diambil dari headspace untuk menentukan konsentrasi C2H4 dan CO2. Kemudian, tingkat CO2 diukur dengan mengambil 10 ml sampel dari setiap botol dan menyuntikkannya ke dalamnya untuk dianalisis di ruang analisis O2 atau CO2. Setelah itu, konsentrasi etilen diukur dengan mengambil sampel 1 ml dari masing-masing botol dan menyuntikkannya ke dalam varian 2100 cc pada suhu injektor atau VID. Untuk menghitung tingkat produksi C2H4 dan CO2 menggunakan pengukur gaya Chatillon dan diuji menggunakan uji model LTC. Buah dalam penyimpanan dingin dikeluarkan untuk diukur, kemudian dikembalikan ke penyimpanan dingin. Kedua pengukuran dirata-ratakan untuk setiap buah dan kemudian dicatat. Metode yang ketiga yaitu ada replikasi dan analisis data. 5 buah pepaya diletakkan pada suhu penyimpanan 4 derajat Celcius pada setiap tanggal panen. Ketika kekerasan buah berada pada atau di bawah 2N, pengukuran kekerasan menyebabkan kerusakan jaringan yang terlihat pada beberapa buah, sehingga buah tersebut dikeluarkan pada saat itu pula.
Penyimpanan dingin dihitung pada 3 hari pasca panen. Slide yang selanjutnya yaitu ada result and discussion. Pada gambar 1 yaitu grafik perubahan kekerasan. Pada buah pepaya, kelompok unripe atau mentah dalam suhu ruang menunjukkan bahwa kekerasan buah rata-rata 52 N. Setelah 3 hari pasca panen yaitu hari keempat, buah pepaya mengalami pelunakan yaitu 20 N. Sedangkan buah yang sudah matang saat panen memiliki kekerasan rata-rata 8 N pada suhu ruang. Ini berarti buah yang kelompok unripe atau mentah lebih lunak daripada buah yang matang. Sedangkan jika buah yang mula-mula diletakkan pada suhu kamar, kemudian setelah itu diletakkan pada suhu dingin 4 derajat Celcius, buah tersebut mengalami perlambatan enzimatis. Jadi, suhu dingin akan menunda proses pematangan buah. Selanjutnya pada grafik 2 dan 3 yaitu perubahan respirasi CO2 dan gas etilen. Pada respirasi CO2 dan pembentukan gas etilen, puncaknya terjadi dalam 3 hari pada suhu kamar selama proses pembentukan dengan nilai puncak masing-masing 70 mg per kilogram H dan 5,7 mg per kilogram H. Buah yang belum matang saat panen menunjukkan respirasi dan etilen klimakterik dengan nilai puncak masing-masing 90 mg per kilogram H selama 4 hari setelah pemindahan dari penyimpanan 4 derajat Celcius dan 14,4 mg per kilogram H pada C2H4 pada hari ke-7 setelah pemindahan. Respirasi klimakterik disebabkan oleh gangguan metabolisme karbohidrat pada buah Anonaceus. Penurunan kekerasan buah terjadi dengan cepat saat buah matang, baik itu terlihat sebelum atau bersamaan dengan klimakterik respirasi dan etilen. Pemasakan terjadi karena faktor endogen lain atau memiliki ambang rendah untuk sensitivitas etilen, sehingga produksi etilen awal dapat memulai proses pematangan. Penyimpanan pada suhu dingin berpengaruh pada pematangan buah pepaya. Oleh karena itu, masih perlu diadakan penelitian mengenai kualitas buah yang disimpan pada suhu tinggi, apakah kualitasnya akan sama dengan buah yang matang saat panen. Yang terakhir yaitu ada concluding atau kesimpulan. Kesimpulannya, pepaya adalah buah klimakterik. Teknik panen, penanganan, dan penyimpanan pasca panen yang digunakan dengan buah klimakterik umum seperti apel dan pisang mungkin berpotensi menunda dimulainya atau memperlambat laju pematangan pepaya. Penyimpanan dingin dapat memperpanjang umur simpan buah pepaya tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.